Pemirsa, kita akan langsung bergabung ke Bareskrim Polri, di mana saat ini sedang memberikan keterangan Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo terkait gelar perkara kasus Joko Chandra. Tentunya di dalam proses selanjutnya kami akan terus bekerja sama dengan KPK dalam bentuk supervisi dan koordinasi sebagai bentuk transparansi kita terhadap publik, dan kita serius dalam menyelesaikan dan menuntaskan kasus tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di dalam rilis terkait dengan masalah gelar. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Kadis Humas. Namun demikian, sebelumnya Pak Deputi Penindakan silahkan apabila ada hal yang akan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, Bapak Kabareskrim dan jajarannya. Hari ini kami sengaja datang ke sini untuk menghadiri undangan gelar perkara terkait masalah kasus yang berkaitan dengan JTS. Kami selaku Deputi Penindakan KPK sangat apresiasi terhadap Bapak Kabareskrim, dan kami bisa melihat, menilai dari luar maupun dari dalam, apa yang dilakukan oleh Bareskrim sudah sangat on track. Jadi kami secara kewenangan, kami mempunyai kewenangan koordinasi, supervisi, dan sebelum kami meminta supervisi, beliau sudah dengan terbuka kami untuk masuk. Dan memang ada hal-hal yang tadi beberapa di klaster tertentu, kami yang dulu juga pernah menangani tentang yang berkait dengan JTS, mungkin ini juga sebagai informasi tambahan buat kami juga. Nanti tentunya akan bisa dikerjasamakan dengan kami. Dan demikian juga sebenarnya dengan kejaksaan, kami juga akan tetap memonitor, ya, karena sesuai dengan kewenangan kami untuk melakukan koordinasi dan supervisi. Dan dalam hal koordinasi kami juga punya beberapa fasilitas perbantuan, seperti misalnya mencari DPO, atau dalam hal ini yang tadi sudah dibahas bersama adalah tentang rekonstruksi. Kalau ini memang diperlukan oleh Bareskrim, kami akan sangat mendukung untuk bisa terlaksana rekonstruksi ini dengan menghadirkan pihak-pihak yang terkait. Dan kembali sekali lagi kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Bareskrim terhadap penyidikan ini, yang kita bisa melihat bersama-sama dalam waktu yang tidak terlalu lama semuanya bisa terungkap dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Kadif Humas. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Baik teman-teman, saya ingin menindaklanjuti apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kabareskrim berkaitan dengan teknis daripada penyidikan daripada kasus yang ada di Bareskrim, di mana di dalam kasus Pak Saudara Joko Chandra ini ada dua, ya, yang kita tangani. Yang pertama adalah kasus pidana umum, dan yang kedua adalah kasus di Tipikor, ya. Yang tentunya saya ingin menyampaikan berkaitan dengan kasus di Tipikor, yaitu tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji, ya, yang berkaitan dengan red notice dan saudara JST, gitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan Pak Kaba bahwa tadi jam 9 pagi sudah kita gelarkan juga, ya, berkaitan dengan penyidikan daripada kasus korupsinya. Dan kemudian di jam 9 tadi sampai jam 11:15 itu adalah tadi dari penyidik, dari Div Propam juga ada, dari Itwasum juga ada,
dari pengawas penyidik juga ada yang ikut dalam gelar perkara gitu. Dan kemudian daripada gelar tersebut selesai pada pukul 11:15 dan kesimpulan dari gelar bahwa peserta gelar setuju ya. Setuju untuk menetapkan tersangka ya, tersangka. Jadi kenapa ditetapkan? Ya tentunya dari penyidik Tipikor Bareskrim ini sudah memeriksa 19 orang saksi ya. Saksi itu yang berkaitan dengan yang melihat maupun mendengar ya, yang katanya berkaitan dengan surat dan surat kesehatan, baik itu dari staf Bareskrim sendiri, stafnya di Korps PNS maupun dari rumah sakit ya, dan kemudian juga dari instansi lain juga ada yang kita periksa ya. Itu ada 19 dan kemudian ada ahli juga sudah kita lakukan pemeriksaan, yaitu dari Cyber dan Inavis ya di sana. Kemudian ada barang bukti yaitu berupa uang 20.000 US, kemudian juga ada surat, ada HP, ada laptop, kemudian ada CCTV yang kita jadikan barang bukti. Kemudian untuk penetapan tersangka tersebut ya ada dua, yaitu selaku pemberi ya, kemudian yang kedua adalah selaku penerima. Sedangkan untuk pelaku pemberi itu ya, pelaku pemberi ini kita menetapkan tersangka saudara JST, dan yang kedua adalah saudara TS ya, TS. Di yang bersangkutan kita kenakan pasal 5 ayat 1, kemudian pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tipikor, diyuntukan pasal 55 KUHP ya. Itu adalah pemberi. Kemudian yang kedua selaku penerima, itu yang kita tetapkan tersangka adalah saudara PU ya. Kemudian yang kedua adalah saudara NB ya, penerima. Selaku penerima kita kenakan pasal 5 ayat 2, kemudian pasal 11 dan pasal 12 huruf A dan B kecil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Tipikor, dan kita juntukan juga pasal 55 KUHP. Jadi dari undang-undang tersebut ancaman hukuman adalah 5 tahun ya, 5 tahun, dan kemudian saat ini masih dalam proses penyidikan berikutnya ya, setelah kita menetapkan tersangka. Itu adalah kasus yang pertama, yaitu korupsi yang sudah kita gelarkan tadi di pagi hari, kemudian siangnya disupervisi oleh KPK. Dan yang kedua adalah tindak pidana umum, yaitu tindak pidana pembuatan dan penggunaan surat perjalanan dan surat keterangan kesehatan palsu, serta membantu orang yang ditahan melarikan diri. Ini juga tadi jam 10 ya, hari Jumat ini sudah digelar yang dipimpin oleh Dirtipidum, yang dihadiri oleh penyidik di Propam, penyidik, kemudian juga ada dari Itwasum. Itu selesai jam 11.30 dan hasil daripada gelar adalah peserta setuju menetapkan tersangka, yaitu saudara JST, ini tersangka. Saudara JST ini dikenakan pasal 263 ayat 1 dan 2, pasal 426, pasal 221 KUHP. Ancamannya 5 tahun. Jadi untuk kasus ini sudah ada 3 tersangka, yaitu yang pertama saudara PU, saudari ADK, dan saudara JST ini. Jadi ini ya yang teman-teman kami sampaikan daripada hasil daripada gelar perkara untuk penetapan tersangka untuk 2 kasus yang ditangani oleh Bareskrim, yaitu kasus Bidung dan kasus korupsi ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Anda tanya? Ya semuanya nanti setelah proses pidananya selesai ya. Oke. Gimana? Ya tadi kan sudah dijelaskan sama Bareskrim ada 3 apa? 3 klaster ya, 3 klaster itu ada itu. Jadi misalnya klaster tangan oleh KPK, jaksa sama polisi. Sedangkan untuk surat jalan ya kita dari Bidum yang menangani, dan semuanya kalau misalnya ada yang misalnya kita memerlukan saksi, baik itu saksi itu dari saksi lain pun akan kita
kita mintai keterangan seandainya memang diperlukan oleh penyidik ya di situ. Tadi kan sudah dijelaskan sama dari KPK dan dari Kabar Eskrim bentuk apa? Kerjasama dan supervisi dari transparansi berkaitan dengan penyidikan ini ya. Jadi KPK tadi datang kan semuanya KPK kita gelarkan seperti apa yang sudah kita tangani ya. Ya tentunya kan itu memang suatu wewenang daripada KPK untuk supervisi berkaitan dengan tindak pidana korupsi ya di sana. Tadi udah jelaskan bagaimana ada 3 klaster ya, 3 klaster. Klaster pertama KPK yang nangani tahun ini, yang kedua kejaksaan, yang ketiga khusus ini adalah dari Tipikor Mabes Polri. Itulah bentuk daripada sinergitas antara aparat penegak hukum